warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Daniarsyah. Di sini saya akan kembali membuat video learning journal pertemuan keempat mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sama seperti minggu sebelumnya, pada pertemuan kali ini masih melakukan presentasi kelompok. Kali ini giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul Cara Tepat Meliput, Menulis Berita, dan Artikel. Dalam makalah ini, kelompok 2 memiliki beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, teknik penulisan berita, yang kedua, cara penulisan berita, yang ketiga, tujuan penulisan berita, yang keempat, cara penulisan artikel, yang kelima, tujuan penulisan artikel. Pembahasan yang pertama ada teknik peliputan berita. Dalam proses peliputan berita ada 3 teknik utama, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik dasar dalam reportase, di mana reporter mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa pendapat atau pandangan dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga ada riset. Riset adalah proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lain untuk memperdalam berita dan memvalidasi data yang diperoleh. Pembahasan yang kedua ada cara penulisan berita. Berita adalah laporan peristiwa terbaru. Penulisan berita memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien. Dalam pembuatannya, berita memerlukan rumus. Rumus dalam penulisan berita ada 6. Yang pertama, rumusan masalah. Hafidz Canggara dan kawan-kawan mengatakan sebuah berita yang baik haruslah memenuhi unsur 5W+1H, yaitu what, what, where, when, why, dan how. Yang kedua, ada pola piramida terbalik. Gambar dari pola piramida terbalik yaitu ada judul berita di bagian paling atas, di bawah ada teras berita, di bawahnya lagi ada tubuh berita, di paling bawah ada informasi tambahan. Rumus berita yang ketiga yaitu judul berita atau headline. Judul adalah identitas berita. Judul berita yang baik harus memenuhi 8 syarat, yaitu yang pertama provokatif, yang kedua singkat dan padat, yang ketiga relevan, yang keempat fungsional, yang kelima formal, yang keenam representatif, yang ketujuh menggunakan bahasa baku, yang kedelapan spesifik. Rumus dalam penulisan berita yang keempat ada teras berita atau lead. Teras berita merupakan bagian pembuka yang berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita. Yang kelima ada tubuh atau isi berita. Isi berita adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras. Isi berita berfungsi untuk menjelaskan tema atau pokok beritanya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu membuat kutipan. Sesuai prinsip berita yang berasal dari fakta, pernyataan sumber berita harus ditulis secara langsung. Macam-macam versi kutipan yang umum digunakan dalam berita dan fitur ada yang pertama, kutipan langsung, yang kedua, kutipan tidak langsung, yang ketiga, kutipan parafrase, yang keempat kutipan fragmentis, yang kelima dialog. Pembahasan yang ketiga ada tujuan penulisan berita. Penulisan berita bertujuan untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat. Agar berita mencapai tujuannya, dalam penulisannya berita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu yang pertama, berita harus berupa fakta. Yang kedua, kejadian terkini. Yang ketiga, seimbang atau tidak memihak.
Yang keempat, menarik. Dan yang kelima, bermanfaat. Pembahasan yang keempat adalah cara penulisan artikel. Artikel adalah tulisan yang membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya dimuat di media massa. Artikel termasuk dalam kategori tulisan non-berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Dalam membuat artikel, ada langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu yang pertama, menentukan topik, yang kedua, menentukan tujuan penulisan, yang ketiga, mengumpulkan bahan atau referensi, yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Pembahasan yang kelima ada tujuan penulisan artikel. Artikel adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan objektif. Penulisan artikel memiliki berbagai tujuan, yaitu ada untuk mempengaruhi pembaca, mendidik pembaca, memberikan informasi, meyakinkan pembaca, dan menghibur pembaca.